Halo pendengar setia Podcasts, aku harap semua kabarnya baik-baik aja ya. Tapi yang paling penting, selamat datang di podcast perdana dari Connected. Yeay, tepuk tangan semua. Yeay. Far, berhubung ini podcast maaf nih, agak grogi nih, karena baru pertama kali nih. Karena ini episode perdana dari Connected nih, gimana kalau kita tuh kenalan dulu gitu? Soalnya kayaknya masih banyak nih yang belum kenal sama kita. Iya, bener banget nih Lutfi, karena kita berdua udah kenal, tapi kayaknya yang lain belum kenal nih. Jadi, lagi ada pepatah juga kan ya, tak kenal maka tak sayang, jadi mending kita kenalan lagi yuk Lutfi. Oke, dimulai dari aku dulu kali ya, Far. Kenalin, nama aku Lutfi Nur Zakiah. Dan aku Farah Suraya. Oke, kita udah saling kenal nama, tapi kayak nih kurang afdol gitu kalau kita tuh belum kabar-kabaran. Jadi gimana nih Far, kabar kamu hari ini? Terima kasih Lutfi sudah menanyakan, aku terhura. Alhamdulillah kabar aku secara jasmani baik, cuman secara mental agak sedikit tenggelam lah ya, tapi nggak sampai jadi butiran debu sih. Kalau Lutfi sendiri gimana nih kabarnya? Kayaknya nggak beda jauh nih sama aku, antara tidak baik atau tidak baik banget nih. Gimana Lutfi kabarnya? Ya, alhamdulillah lah ya. Tapi nggak sampai seburuk itu kok, Van. Cuman emang sama sih kayak kamu. Ditambah nervous nih episode perdana gitu. Sampai tadi belibet di awal. Gak apa-apa, gak apa-apa. Yang penting kita harus tetap semangat. Yuk Lutfi, aku dan teman-teman semua, yuk kita semangat menjalani hidup ini. Yuk semangat yuk. Semangat semuanya. Oh ya nih, Pak. Tadi tuh kalau aku nggak salah denger nih ya, kamu ada nyinggung tentang connected ya? Connected itu apaan sih, Pak? Iya, tadi tuh aku nyinggung sedikit tentang Connected. Berarti ternyata Lutfi matiin aku seneng banget. Jadi, Connected itu adalah podcast dari Krabs, divisi Krabs on Action atau COA nih, Vi. Seru banget ya. Seru banget tuh kayaknya, Far. Berarti nih selama connected nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama tanya-tanya ke narasumber yang keren-keren gitu ya, Far. Nah, terus boleh dong Far di-spill kayak nanti tuh selama connected kita bakal ngobrolin tentang apa aja gitu. Nah, benar banget sih. Jadi nanti itu selama Connected kita bakal ketemu dengan narasumber yang keren-keren. Dan narasumbernya ini bakal beda-beda setiap episodenya sesuai dengan topiknya yang berbeda-beda juga. Nah, aku bakal spill nih kira-kira topiknya untuk podcast-podcast ini dan podcast selanjutnya itu apa aja. Jadi yang kali ini tuh ada tips and trick video kimia, lalu selanjutnya itu ada pemanfaatan tanaman obat, kandungan skincare dan permasalahan warga desa untuk podcast-podcast selanjutnya nih, Pi. Gak sabar banget ya. Ya, dari apa yang kamu sampaikan tadi tuh kayak keren dan mantep-mantep banget gitu topiknya. Apalagi di topik pertama ini nih, kayaknya juga udah penting banget nggak sih, Far? Soalnya kan ya kita masih 1,5 sampai 2 tahun lagi gitu kan ya di biokimia, jadi kayak pas banget gitu nih topiknya. Tapi nih ya, Far, kita mau nanya sama siapa sih soal topik yang pertama ini? Siapa ya? Kasih tahu nggak ya? Kayaknya Lucy dan teman-teman semua udah penasaran banget siapa narasumber kita yang pertama. Dia cutting biokimia. Ini Kak Raihan bukan sih, Pak? Nah iya bener banget. Jadi narasumber kita yang pertama ini adalah Kak Raihan. Kalau Lucy sih bisa sih nebaknya. Kayaknya aku clue-nya terlalu menjurus nih ya. Iya, soalnya nih narasumber kita nih keren banget gitu, udah bisa jadi mapres di biokimia gitu. Nah, selain jadi mapres nih, beliau tuh ada prestasi apa lagi, Pak? Nah iya, narasumber kita ini selain jadi Mapres, beliau juga pernah jadi Best Staff Public Relation di periode 3 di Krebs. Lalu selain itu, beliau juga udah pernah jadi Research Assistant di 4 penelitian loh, Lutfi. Biarpun umurnya nggak beda jauh sama kita, tapi aduh mantap banget nih. Nah, Research Assistant ini ada di 4 penelitian, contohnya itu ada Sample Preparation for Optimization of Discussion Solvent, sama ada Quantitative Phytochemical Assay nih Lutfi. Aduh, dari namanya aja kayak udah ribet banget ya. Narasumber kita keren banget nih ya. Ya, keren banget. Dan jadi kayak makin nggak sabar lagi nih buat nanya-nanya sama ngobrol-ngobrol langsung sih sama Kak Rehannya. Jadi nggak perlu lama-lama lagi, langsung kita sambut aja kali ya. Langsung kita yang keren ini, Kak Rehan Permana Putra.
Selamat datang, Kak. Hmm, Gimana nih Kak uh, kabarnya? ya, alhamdulillah untuk kabarnya aku hari ini baik. Semoga kalian juga dalam keadaan baik ya. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Alhamdulillah aku juga baik. Mungkin Lutfi juga alhamdulillah baik. Nah, karena ada pepatah nih, Kak, tak kenal maka tak sayang, mungkin bisa Kak Raihan ini perkenalan lagi biar kita semua bisa lebih kenal lagi nih dengan Kak Raihan. Oke. Selamat pagi semuanya. Kenalin, nama aku itu Raihan Permana Putra. Kalau di Biokimia 56 itu biasa disebut dipanggilnya Rehan. Iya. Terus aku mau koreksi dikit nih. Tadi itu aku itu bukan Mapres, tapi ya gitulah orang-orang gitu. Kayak gitu aja sih. Oh alah, maaf ya, Kak. Oke, terima kasih Kak atas perkenalannya yang menakjubkan. Jadi mungkin bisa kita langsung mulai aja kali ya Kak ke inti dari acara kita. Jadi aku mau nanya nih Kak, waktu semasa SMA itu kan kayak ada pemilihan jurusan gitu ya Kak. Nah Kakak ini kenapa bisa milih Departemen Biokimia di IPB University tercinta kita ini? Apakah ada alasan atau motivasi tertentu gitu Kak? Oke. Kenapa kepikiran biokimia IPB itu aku sejujurnya kalau ditanyain kenapa biokimia, aku juga bingung sih sebenarnya. Karena waktu SMA itu aku itu kepikirannya kan aku asalnya dari Sumatera. Jadi kayak kepikirannya, oh yang penting aku kuliahnya bisa di Pulau Jawa nih gitu loh. Nah, awal-awalnya itu aku mencari jurusan itu sesuai dengan eee, mata mata pelajaran yang aku sukai gitu loh. Kebetulan waktu di SMA aku sukanya kimia, terus ada biologinya juga. Nah, kalau di biologinya itu aku spesifiknya suka belajarnya itu di bagian metabolisme dan genetik gitu loh. Nah, aku cari-cari dulu gimana tuh jurusan yang sesuai dengan mata mata pelajaran yang aku sukai gitu. Nah, awalnya itu sempat mikir sih prospek ke depannya bagaimana kalau aku milihnya biokimia. Nah, awalnya sempat, "Oh, apa aku teknik aja ya?" Gitu loh, yang prospeknya lebih menjanjikan gitu. A tapi ya rezekinya di biokimia gitu loh. Jadi gitu ya Kak. Ternyata nih Kakak perlu riset mendalam gitu ya, bukan yang asal milih kayak, nih biokimia itu biologi campur kimia, tapi sampai biologinya tuh udah spesifik gitu loh, ada metabolisme sama genetika ya tadi. Iya. Keren banget ya. Dan oh ya Kak, bagi sebagian orang ya Kak, katanya tuh kuliah di biokimia tuh susah gitu. Nah, kalau menurut Kakak sendiri tuh seberapa susah sih Kak kuliah di biokimia? Dan rintangan dan hambatan apa aja nih yang udah Kakak hadapin dan gimana cara Kakak ngehadapinnya? Kalau ditanyain tentang biokimia itu susah atau gimana, itu mungkin, tergantung ke perspektifnya masing-masing orang gitu ya. Gimana mindset orang itu di-setting di awalnya gitu loh. Nah, kalau biokim itu sebenarnya seru, belajarnya seru. Gimana kita bisa tahu kerja enzimatik di tubuh kita, gimana, proses pencernaan yang ada di tubuh kita secara lebih detail lagi gitu loh. Nah, eee, mungkin orang-orang yang beranggapan, itu susah karena ya dari awal itu emang udah settingan itu, "Eh, ini susah, kayak ribet banget sih, pathway apa sih ini?" Gitu loh. Nah, coba, mindset-nya itu di-setting dengan hal-hal yang positif, kayak, "Wah, biokim itu seru, kita bisa tahu mekanisme kerja enzim ini, cara penyakit ini terjadi di tubuh kita gimana," gitu loh. Nah, itu mungkin akan lebih lebih membantu kita dalam belajar di biokimia, gitu. Terus yang kedua tadi ada rintangan dan hambatan ya. Kalau rintangan dan hambatan itu kalau aku pribadi, itu karena aku itu masuk departemen itu semester 3 berarti waktu masih Covid. Iya, masih Covid. Itu pasti rintangan dan hambatannya adalah aku itu kuliah dan praktikumnya, online. Di mana hands on laboratorium itu pasti nggak dapat sama sekali, cuma nonton YouTube yang kayak, "Ih, ini apa sih YouTube, nggak jelas banget," gitu loh. Nah, jadi kayak itu sih rintangan dan hambatan aku di biokimia, jadi hands on di laboratoriumnya dikit banget. Oke Kak, terima kasih. Jadi memang mindset-nya ini harus sedikit diubah gitu ya Kak, biar
nggak terlalu fokus dengan sulitnya, tapi dengan fokus untuk belajarnya kali ya, Kak. Oke, kita lanjut aja nih, Kak, soal mata kuliah. Kalau aku sendiri sih selama di biokimia itu ada nemuin lah sedikit 1 atau 2 mata kuliah yang, bikin kepala ini kayak hampir meledak gitu, Kak. Nah, Kakak sendiri pernah nggak nemuin mata kuliah yang kayak gini, dan kira-kira gimana nih cara Kakak ngadepin matkul-matkul yang agak sedikit ribet gitu, Kak? Ya tentu sih di biokimia walaupun kita udah mindset ya, positif banget nih mindset buat biokimia, tapi pasti ada mata kuliah yang, aduh ini susah banget dipelajarin, ini tentang apa gitu loh, udah baca textbook kok malah makin bingung gitu loh. Nah, kalau aku itu di biokimia ada satu mata kuliah yang aku itu bener-bener, ini bahas apa sebenarnya gitu. Itu teknik asam nukleat, itu di semester semester 6 kalau nggak salah. Jadi, di TAN itu karena aku kesulitan, itu karena emang, dari awal itu emang nggak ada, eee, ketertarikan gitu loh tentang biomolekul, di mana TAN itu kan membahasnya tentang protein, asam nukleat, dan sebagainya. Nah, itu kayak, eee, "Duh, ini gimana ya caranya?" Gitu loh. Nah, gimana aku menghadapinya, ya mungkin dengan diskusi bareng teman gitu. Kebetulan alhamdulillahnya angkatan 56 itu ada beberapa teman yang sangat suportif ke teman yang lainnya. Jadi dia open discuss sama yang lain, jadi menurut aku bahasa teman itu lebih menarik daripada bahasa buku gitu. Gitu sih aku menghadapinya. Gitu ya, Kak. Ternyata matkul itu tuh perlu usaha yang lebih gitu ya, karena menurut kita susah bukan berarti langsung kita tinggalin, tapi kayak kita harus ada extra effort gitu ya, Kak. Hmm. Nah, Iya benar. apa ya, itu kan buat ngadapinnya perlu mindset yang positif gitu ya. Nah, secara spesifik nih, ada nggak sih mindset tertentu yang Kakak hadapin itu atau Kakak terapin gitu buat ngehadapin semua itu? Buat mindset tertentu mungkin lebih kayak, ya kita itu, masing-masing individu pasti punya masa-masa sulitnya sendiri, punya kesulitannya tersendiri. Ya udah kita sebagai ya ciptaannya Tuhan, kita perlu menjalani skenario yang terbaik yang sudah diberikan kepada kita gitu loh. Nah, gimana cara kita menjalaninya itu, ya itu yang bakal, membentuk diri kita selanjutnya gitu. Ya gitu sih. Oke Kak, mantap banget nih mindset-nya. Mungkin, aku, Lutfi, dan teman-teman semua bisa diterapin nih mindset-nya dari Kak Rehan. Aku mau nanya nih Kak, setelah aku itu kan tipe-tipe belajar tuh kayak ada, tipe-tipenya gitu yang berbeda kan ya Kak, ada auditori, ada kinestetik, ada visual. Nah Kakak sendiri nih tipenya masuk ke yang mana, auditori, visual, atau kinestetik kah? Dan, gimana ini hubungannya dengan cara belajar Kakak, dan gimana cara Kakak memaksimalkan hubungan dengan tipe belajar dan cara belajar Kakak gitu, Kak? Oke. Untuk, tipe belajar aku mungkin lebih ke arah kinestetik, di mana itu lebih cenderung aku mau langsung praktek aja lah, nggak usah ada teori-teorinya dulu gitu loh. Langsung, "Ya udah kita praktek yuk," praktek gitu. Nah, itu juga seperti hambatan yang aku bilang di awal tadi, karena aku angkatannya masih online waktu masuk departemen, jadi aku nggak bisa langsung megang alat hands on di laboratorium gitu loh. Jadi kayak, "Aduh, nggak jelas banget ini," gitu loh. Aku pernah mikir waktu penelitian, kebetulan penelitian aku itu tentang antioksidan. Nah, sedangkan materi praktikum antioksidan itu aku dapatnya di semester semester 5 kalau nggak salah. Di semester 5 itu aku nggak paham sama sekali tentang antioksidan, karena nggak praktek langsung di laboratoriumnya. Sedangkan waktu penelitian kayak, segampang ini, nggak sesulit itu loh, gitu loh. Nah, jadi ya gitu sih kalau tipikal belajar aku langsung praktek. Berarti Kakak ini lebih ke arah yang kinestik ya tadi ya, Kak? Nah, kayak yang Kakak bilang tadi gitu, di biokimia ini terkenal sama praktikum dan lapraknya. Nah, ada nggak Kak tips rahasia gitu buat gimana sih Kakak bikin laprak, terus nyari jurnal, makalah, penelitian gitu-gitu, Kak? Spill dong, Kak. Nah, buat laprak ya pasti banyak sih kalau di biokimia, apalagi kita banyak praktikumnya gitu loh. Untuk praktikum, eee, aku karena online jadi kayak ya capeknya pasti berkurang sih daripada yang offline gitu loh. Eee, Tips dari aku untuk bikin laporan atau makalah, itu ya mungkin, kita itu kalau laporan ya,
itu aku biasanya ngerjainnya dari bagian yang udah jelas dulu. Misalkan metode. Metode itu kan udah jelas gitu kan dari penuntunnya. Nah, itu kerjain dulu bagian metodenya. Setelah metode itu lanjut ke bagian hasil, interpretasi dulu hasil-hasil yang udah dapat, data yang udah dapatkan di laboratorium. Setelah hasilnya udah jelas, oh ini hasilnya kayak gini, kayak gini, kayak ini. Tinggal dibahas, dibikin dulu pembahasannya. Nah, setelah pembahasannya selesai, baru disimpulin, oh praktikum kali ini hasilnya kayak gini. Dapat kesimpulannya, baru aku bikin pendahuluannya. Karena aku itu tipikal yang kalau ngerjain teorinya dulu itu pasti stuck. Jadi kayak nggak tahu gitu loh aku mau bahas apa, ujung-ujungnya nggak dikerjain sampai bawah gitu. Nah, jadi aku itu memilih interpretasi hasil dulu, pembahasan, bikin simpulan, baru ke teori. Kenapa aku milih jalannya itu? Karena teori itu bisa kita dapatkan saat kita membahas datanya. Jadi kayak sekali nyelam dapat dua dua hal gitu loh. Nah, gitu. Aku gitu sih. Wah, oke, makasih banget nih Kak spilannya. Terus aku mau nanya nih Kak, kira-kira di antara waktu Kakak belajar gitu, Kakak kayak pernah nggak sih ngerasa kayak males banget, gak mau bangun dari tempat tidur, pengennya kayak healing-healing aja gitu, atau yang sering kita sebut dengan burnout gitu. Nah, Kakak ada nggak sih kayak tips and trick gimana cara ngadepin burnout ini biar kita ini semangatnya balik lagi buat belajar gitu Kak? Bisa tolong di-spill nggak Kak? Ya, oke. Untuk merasa malas dan burnout itu aku pernah, pasti semua orang pernah ngerasain burnout atau malas belajar itu. Apalagi saat penelitian kemarin di semester 7 itu aku sempat burnout di mana saat penelitian itu kan ya pasti capek kan, pagi ke lab, pulangnya sore, malamnya harus ngerjain ini, ngerjain itu gitu. Ada kuliah juga gitu. Nah, aku pernah burnout di mana aku tuh bener-bener nggak mau megang laptop sama sekali, bener-bener cuma main game, tidur, nonton, dan segala macamnya gitu. Nah, tapi setelah aku melewati masa itu, aku kepikiran kayak, eh, nggak apa-apa kok ada fasenya burnout kitanya atau malas kitanya. Karena ya setiap individu itu punya batasannya masing-masing gitu loh. Mungkin saat aku burnout atau aku malas itu, ya itu batasan aku, butuh istirahat tubuhnya gitu. Nah, setelah istirahat beberapa hari, itu ya harus kita kerjakan lagi apa yang jadi kewajiban kita. Di mana waktu itu aku ingatnya ke orang tua sih, kayak kan orang tua udah membiayai kuliah dan segala macam yang ngasih ngasih kepercayaan lah bagi kita. Apalagi aku anak rantau yang jauh dari orang tua gitu loh. Nah, jadi gimana kita menjaga kepercayaan orang tua aja gitu. Itu sih kalau aku. Jadi gitu ya Kak, kalau lagi burnout bukan berarti kayak kita harus paksa gitu, tapi kayak kita juga perlu Hmm. istirahat dan setelah kita istirahat, nah kita nggak boleh terus lanjut malas-malasan, tapi kayak balik lagi gitu buat semangat lagi. Apalagi tadi juga bener banget kayak ingat lagi amanah dari orang tua gitu ya. Nah, dari tadi kan kita kayak ngomongin terkait gimana cara belajar di biokimia nih ya Kak. Nah aku tuh kepo nih Kak, selama jadi mahasiswa biokimia nih, Kakak ada kegiatan apa aja sih Kak? Selama jadi mahasiswa biokimia aku ya pasti ada kuliah praktikum. Terus kalau buat kegiatan sih aku sempat join beberapa kepanitiaan. Terus ada satu organisasi Krebs. Aku join Krebs di tahun 2021 kalau nggak salah, Kabinet Hyaluron. Nah, itu aku bagian PR atau public relation. Terus untuk kepanitiaan itu ya aku ikut kepanitiaan dari biokimia juga, ada LKIP, Ubiquinone, terus aku juga sempat aktif di kepanitiaan OMDA. Itu kalau kalian tahu itu ada kegiatan canvassing atau IGTS yang ke daerah-daerah itu aku join. Terus aku itu sebelum Krebs aku ikut magang BEM FIPA. Tapi ujung-ujungnya setelah magang aku ke Krebs gitu. Oke, Kak, mantap banget nih kegiatannya. Mungkin bisa aku, Lutfi, dan teman-teman semua tiru dan juga bisa dijadiin sebagai motivasi gitu. Nah, Kak kan tadi udah ngomongin soal kegiatan ya, Kak. Selain kegiatan juga relasi kan penting ya. Kira-kira Kakak ada nggak sih kayak tips and trick gitu gimana caranya memperbanyak relasi yang mungkin nanti bisa berguna setelah lulus gitu, Kak? Boleh tolong spill nggak, Kak? Oke, buat menambah relasi, mungkin salah satu dari cara aku itu jujur waktu
baru masuk departemen itu, aku nggak tahu gitu loh kayak, "Duh di biokimia aku harus ngapain ya?" Gitu loh. Nah, salah satu cara aku harus ngapain itu, aku join ke Krebs. Itu salah satu alasan aku walaupun udah ikut magang BEM, tapi aku malah ikutnya Krebs gitu loh. Karena aku mikirnya kayak, kalau aku di BEM, aku pasti nggak dapat banyak tentang biokimnya gitu loh. Sedangkan kalau aku masuk Krebs, aku mikirnya, ya udah aku bakal, interaksinya, bersama, mahasiswa biokimia, di mana di sana aku malah mendapatkan relasi-relasi yang sangat berguna atau sangat sangat mempengaruhi lah di akademik aku gitu loh. Nah, jadi, salah satu cara aku itu ya join organisasi gitu. Gitu ya, Kak. Jadi cara Kakak buat dapat relasi itu dengan, join di Krebs ini. Nah, selain itu ya, Kak, kan ada nih, Kak, banyak gitu lomba-lomba gitu di IPB. Nah, Kakak sendiri pernah nggak, Kak, ikut lomba gitu sama jadi mahasiswa biokim? Untuk selama jadi mahasiswa biokim, aku itu malah ikut lombanya yang non akademik. Aku kan, selain mahasiswa, aku juga suka main game. Aku main Mobile Legends, itu, aku pernah ikut lombanya di Brawijaya kalau nggak salah ya, perwakilan dari FMIPA, gitu sih. Oke, Kak. Mungkin pengalaman dari ikut lomba itu nanti bisa berguna nanti setelah-setelahnya gitu ya, Kak. Nah, kalau boleh tahu kira-kira Kakak ada nggak nih, tips and trick tentang memilih kegiatan yang menunjang perkuliahan dan bahkan nanti setelah lulus dan gimana tuh caranya biar kita itu bisa menyortir kegiatan yang pas atau yang nggak pas gitu, Kak? Nah, untuk memilih kegiatan, yang akan kita lakukan, itu kalau dari aku sendiri, itu, kayak yang aku ceritain tadi, kenapa aku malah join Krebs, malah bukannya, lanjut BEM, padahal udah jadi anak magang gitu loh. Nah, karena aku lihat ke depannya, apa yang akan aku capai gitu loh. Nah, karena aku mikirnya kayak, "Oh, aku harus, tahu tahu lebih banyak nih tentang biokimia." Nah, kalau mau tahu tentang biokimia ya harus ada di lingkungan biokimia kan. Jadi, itu diarahkan lagi ke tujuan kalian masing-masing. Kalau misalkan kalian maunya relasinya dari luar biokimia, ya join BEM atau dan segala macamnya, atau UKM atau apa gitu. Kalau dari aku ya tergantung apa, tujuan yang akan dicapai dari join, suatu kegiatan itu, gitu sih. Jadi gitu ya, Kak. Oh ya nih, Kak, berhubung ini kita masih panjang gitu ya, Kak, ngobrol-ngobrolnya. Aku mau agak nanya di luar konteks lagi dikit nih, Kak. Dengar-dengar nih, Kak Rehan tuh jadi asprak di mata kuliah biokimia pertanian sama analisis biokimia ya, Kak? Benar nggak, Kak? Analisis, penelitian biokimia. Iya. Iya. Itu boleh diceritain nggak, Kak? Kenapa sih kok Kakak bisa tertarik gitu jadi asprak dan suka dukanya tuh gimana gitu selama jadi asprak? Oke, kalau jadi asisten praktikum itu sejujurnya aku tipikal orang yang, aduh takut banget ngajarin ngajarin orang lain, takutnya aku salah 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 kasih, ilmu gitu loh. Jadi kayak aku yang salah, orangnya juga lebih salah gitu loh. Nah, sejujurnya aku awalnya kayak gitu, tapi, ada dorongan dari dosen pembimbing aku itu buat, coba jadi asisten ya gitu loh. Malah kayak, kamu wajib ya jadi asisten," gitu loh. Jadi kayak, nggak bisa nolak lagi kan, mau nggak mau ya udah harus belajar, lebih dalam lagi materinya, terus, ya kalau sukanya ya aku dapat, kenalan juga adik tingkat, kayak ya walaupun asprak dan, praktikan itu ya bisa komunikasi lagi kan di luar konteks itu. Terus, kalau dukanya nggak ada sih kalau duka jadi asprak itu, sejujurnya kalau menurut aku ya. Kalau sukanya banyak sih, ya gitu. Oke, terima kasih, Kak. Jadi ternyata jadi aspek itu lebih banyak sukanya ya daripada dukanya. Terus tadi di awal itu udah aku sedikit bingung, Kakak tuh pernah jadi research assistant kan ya di 4 penelitian. Mungkin bisa diceritain gimana Kakak bisa jadi research assistant, terus pengalaman Kakak di situ apa aja gitu, Kak? Nah, untuk, bagian research assistant itu, aku itu, diminta oleh dosen. Kebetulan karena skripsi aku udah selesai, udah sidang juga, itu karena masih semester 8 ada, waktu, itu, dosen aku itu minta minta aku untuk, mengerjakan penelitian. Jadi istilahnya research assistant. Untuk, yang dikerjakan itu lebih kurang,
sama kayak penelitian skripsi lainnya, tetapi ini output-nya bukan skripsi, tapi jurnal gitu. Ya gitu sih. Apalagi tadi pertanyaannya? Terus pengalamannya gitu Kak, kayak ada suka duka nggak Kak jadi research assistant atau gimana gitu? Nah, ya, kebetulan untuk research assistant itu masih aku jalani ya sampai sekarang. Untuk sampai sekarang itu nggak ada sih dukanya. Kalau sukanya ya karena aku udah nggak penelitian, sedangkan teman-teman aku penelitian, jadi aku masih ketemu sama teman-teman aku di lab, walaupun kita ngerjainnya beda. Kalau mereka skripsi, aku riset dosen gitu. Gitu sih. Jadi kayak masih menjalin komunikasi dengan teman-teman angkatan. Oke Kak, terus selain Ya, itu Kak. setahu aku Kakak juga kayak ada publikasi nggak sih Lutfi? Nah itu tuh gimana ya Kakak ini bisa ngeluarin publikasi gitu, sama perjuangannya juga suka dukanya. Terus kira-kira mungkin apakah ada hubungan dengan menjadi research assistant atau ada hubungan dengan dosen pembimbing gitu Kak? Oh ya. Kalau untuk bagian publikasi itu, salah satu permintaan ya dari dosen pembimbing aku. Kebetulan aku, ikut program Fast Track. Jadi di awal itu aku nyusun timeline bersama dosen pembimbing, di mana salah satu syarat, untuk lulus sebagai mahasiswa S2 itu katanya harus ada publikasi. Nah, untungnya itu dosen aku itu udah spill dari awal aku ngajuin diri, "Pak, saya mau ikut, program ini," gitu loh. Nah, Bapak langsung ngarahin, "Oh, kalau gitu harus ada publikasi dan segala macamnya." Nah, untuk yang publikasi yang udah publish itu aku ngerjainnya di bulan bulan Juli, Agustus gitu tahun kemarin. Untuk suka dukanya ya aku sembari ngerjain usulan penelitian buat kolokium, sembari penelitian juga, tapi juga ada publikasi yang harus ditulis. Jadi kayak itu sempat burn out sih waktu itu. Nah, aku mau tanya nih Kak, itu kan banyak banget gitu ya Kak kegiatannya. Itu tuh cara ngumpulin datanya tuh gimana sih Kak? Saya kayak agak challenging gitu. Bisa diulang lagi ya? Gimana cara Kakak ngumpulin data buat publikasi, habis itu nyusun-nyusun skripsi dan lain-lain gitu Kak? Oh iya, itu kalau aku, lebih ke time management ya, pertanyaannya. Itu, aku biasanya tiap, apalagi di awal-awal mulai skripsian atau penelitian, aku biasanya tiap hari itu bikin to do list gitu loh. Jadi, oh besok itu aku mau ngapain, itu ditandain satu-satu. Eee, Pokoknya goals hari besok itu aku tetapin di hari sebelumnya. Jadi, kayak istilahnya kalau bagi diri aku itu, oh ini game yang akan aku jalanin besok harinya gitu loh. Ini misi-misi yang harus aku jalanin besoknya gitu. Nah, gimana aku membagi waktunya, itu kalau kalau aku lagi penelitian kemarin itu, ya di pagi sampai sore itu aku penelitian, eee, pulang dari lab aku tidur, habis maghrib itu lanjut aku tulis publikasi ataupun aku tulis, tentang, usulan penelitian buat kolokium, gitu sih. Oke Kak, terus tadi itu kan Kakak nyinggung soal ikut UKM ya sama terus tadi ada ikut OMDA juga. Kira-kira ada nggak sih pengalaman di OMDA sama UKM ini yang paling menyenangkan menurut Kakak itu apa? Sama yang terburuk gitu, kayak nggak terburuk kayak yang ya lebih tidak terlalu menyenangkan gitu Kak. Ada nggak ya? Tentang Omda ya tadi? Ya, OMDA sama UKM Kak. Iya, untuk, kebetulan aku buat, UKM itu aku nggak ikut sama sekali, karena, dari list-list UKM yang ada itu aku nggak ada interest gitu loh, kecuali itu di semester 5 yang aku ikut lomba Mobile Legends, itu baru baru launching gitu UKM tentang IVB e-sport. Jadi aku kayak keburu udah, oh timeline aku udah bukan untuk UKM, jadi nggak join, nggak lanjut, tapi aku bergaul dengan orang-orang di sana gitu. Terus, kalau buat Omda, itu lebih ke ya anak rantau ketemu teman-teman yang berasal dari, daerah yang sama, itu lebih ke mengobati rindu ke kampung halaman aja sih. Terus, kalau dari kegiatan aku yang Omda itu kan salah satunya ada canvassing IGTS itu ya. Itu kalau serunya aku bagian, hubungan masyarakat, di canvassing 2020, itu alhamdulillahnya pesertanya malah nyampe 1.000 lebih gitu. Jadi kayak, kesenangan tersendirilah sebagai panitia gitu loh, itu sih.
Waktu IGTS tuh, Kalau aku tanya dulu boleh ya, Pak? iya, silakan Lutfi. Ya, soalnya kayak, ini seru banget gitu buat ngobrol-ngobrol dan tanya-tanya sama Kak Rehan nih. Jadi tuh, waktu Ya, IGTS gimana? kemarin, Kakak juga sempet yang buat nyampein kayak materinya gitu nggak, Kak? Dan Kakak ikut promosiin biokimia gitu nggak, Kak? Waktu IGTS. Nah, eh, asiknya itu waktu aku IGTS itu ada kan ya kayak template-nya kita kenalan ke Hmm. siswa-siswanya, terus dari siswa-siswa bertanya kan kayak, biokimia itu belajar apa sih Kak? Kayak, ih aku aja nggak paham kimia, nggak paham biologi, masa ada yang mau biokimia gitu loh. Nah itu kayak ya aku kenalin secara umum aja kayak ya udah biokimia itu kita belajar tentang reaksi kimiawi yang terjadi di dalam tubuh kayak enzimatiknya gimana, terus metabolisme tubuh kita gimana gitu. Nah, malah kayak dari mereka itu responnya kayak, "Oh, berarti ini bagian dari kedokteran ya, Kak?" Gitu. "Apa dong beda kedokteran sama biokimia?" Gitu loh. Nah, jadi kayak kita itu bisa lebih, ngasih, ilmu lebih dalam lah kepada mereka itu kayak, pandangan lebih luas gitu. Oh, biokimia itu iya benar dari kedokteran, tapi salah satu ilmu dari kedokteran gitu loh. Gitu sih. Oke Kak, mantap banget. Terus kira-kira di Omda ini Kakak kayak pernah ngalamin kesulitan nggak sih mungkin sama teman-teman Omda Kakak atau mungkin ada sedikit agak selekan gitu. Nah, itu tuh ada nggak Kakak tips and trick cara menghadapinya gitu Kak? Buat Omda itu, kebetulan aku itu, bergabung dengan kegiatan Omda itu di tingkat 1 dan di tingkat 2 ya. Karena aku di awal itu udah timeline-in waktu tersendiri gitu, oh tingkat 1 aku gini, tingkat 2 gini, tingkat 3 dan sampai tingkat akhir gitu. Nah, jadi buat selek atau semacamnya alhamdulillah nggak pernah mengalami sih, karena ya udah kita bergaulnya sewajarnya aja gitu loh, gitu sih. Ini tadi sebenarnya Kakak udah agak jauh juga nih, kayak gimana cara Kakak ngebagi waktunya itu kan dengan bikin to-do list gitu ya, Kak. Nah, itu tuh kalau Kakak udah buat to-do list itu benar-benar harus dilakuin semua atau gimana tuh, Kak? Dan apakah ada yang diprioritasin, terus tuh yang ini, oh ini lebih prioritas nih dibanding yang ini gitu, atau gimana nih, Kak? Oh iya, benar. Se Kembali lagi ke konsep ya manusia itu pasti punya ada batasannya sendiri, kita itu cuma bisa berencana gitu kan. Nah, biasanya itu to do list yang aku bikin itu ada, sekitar 6 sampai 8 list yang harus aku kerjakan di tiap harinya. Nah, biasanya itu, adalah satu atau 2 yang kayak, "Ih, udah capek banget, kayak ini, bisa besok deh, kayak ini nggak harus sekarang," gitu. Tetapi dengan kita bikin to do list itu ya kita tahu arahan apa yang akan kita kerjakan gitu loh, lebih ke strukturalnya gitu loh. Nah, kalau bagi aku sendiri dengan, kita tahu, oh, yang list ini udah dikerjain, yang ini udah dikerjain, tapi yang ini belum, itu malah kayak ada kepuasan diri tersendiri gitu loh, jadi lebih semangat kayak, "Oh, ini harus dikerjain besok," kayak, "Oh, ini, kelar lah minggu ini," gitu loh. Jadi kayak kepuasan sendiri ke diri sendiri sih gitu. Terus tadi cara Kakak nentuin yang ini lebih prioritas, yang ini bisa nanti gitu, itu gimana Kak cara nentuinnya? Oh iya, buat nentuin prioritas itu aku lebih ke, biasanya ke akademik sih. Misalkan, kegiatan organisasi dan akademik gitu ya. Nah, aku itu biasanya kalau lagi join Krebs misalkan, aku bakal ngerjain apa yang ada di akademik dulu, baru, ke Krebs. Karena ya kita tahulah, akademik itu banyak yang istilahnya dalam berkelompok kan. Aku itu tipikal yang kayak, "Duh, masa orang nungguin aku?" Gitu loh. Jadi kayak aku kerjain dulu laporan atau makalah yang ada di akademik, itu baru ke organisasi. Soalnya kalau organisasi itu biasanya lebih fleksibel waktunya, kalau zaman aku dulu gitu sih. Oke Kak, makasih banget. Terus aku mau nanya nih pendapat Kakak, kira-kira seberapa penting IPK itu menurut Kakak gitu? Ngomong-ngomong soal IPK, kalau menurut aku penting nggak penting sih sebenarnya. Tapi nggak tahu ya kalau menurut pendapat orang yang berbeda dengan aku. Karena kan, IPK itu kan suatu indikator ya
yang menilai atau mengevaluasi akademik seseorang gitu. Namanya indeks prestasi kumulatif gitu. Nah, kalau menurut aku itu IPK itu bisa terjadi kayak semacam false negatif atau false positif gitu loh. Di mana ya nggak melulu orang IPK rendahnya itu malah dicap sebagai ya mohon maaf bodoh gitu loh. Tapi malah aku temu kayak orang IPK-nya pas-pasan tapi dia malah pinter banget gitu loh. Malah bisa lebih bersinar pada orang-orang yang IPK lebih tinggi gitu loh. Terus kenapa aku bilangnya penting nggak penting tadi, ya karena mau nggak mau itu IPK itu salah satu indikator nantinya kita ke depannya kayak kita apply beasiswa atau apply kerja itu pasti ada syarat, oh IPK-nya minimal segini gitu loh. Ya itu bagian pentingnya dari IPK kalau menurut aku. Tapi aku nggak tahu ya pandangan orang di luar sana. Oke, oke. Jadi gitu ya, Kak. Oh ya nih, Kak Rehan ini kan ikut fast track ya, Kak. Nah, di Ya. fast track ini tuh ada syarat apa aja sih, Kak, kalau misalkan kita tuh mau join fast track gitu? Terus gimana cara Kakak ngimbangin kuliah S2 sama penelitiannya gitu? Siapa tahu nih ya, Kak, ada anak biokimia yang dia tuh pengen gitu ikut fast track tapi masih bingung atau ragu gitu. Oke. Mungkin aku kenalin dulu ya fast track itu program yang S1 sekaligus kita S2 dalam waktu kurang lebih ya 5 tahun gitu. Untuk program fast track itu syarat yang aku ingat itu di tahun 2022 itu IPK-nya itu minimal 3,25. Lagi-lagi ada minimal IPK. Terus ada kita itu udah kalau di biokimia itu harus harus udah ada usulan penelitian S1 dan S2. Jadi ada 2 proposal yang udah kita selesaikan. Nah, terus tapi kalau aku itu dulu jujur yang bagian S2 itu usulan penelitiannya nggak rampung 100% gitu loh. Tapi udah persetujuan dari dosen pembimbing. Nah, yang wajib selesai itu yang S1, tapi yang S2 boleh 50% lah minimal gitu. Terus syarat yang ketiga itu, oh kita harus ada surat rekomendasi dari ketua departemen. Ya, ketua departemen. Selain itu, ya kayaknya cuma itu deh syaratnya. Kalau saran aku sih kalau mau fast track, itu harus komunikasikan dulu ke orang tua, yang pertama ke orang tua, yang kedua ke dosen pembimbing. Karena fast track itu tanpa timeline yang jelas dengan dosen pembimbing itu bakal susah kalau menurut aku. Alhamdulillahnya dosen pembimbing aku itu udah setuju dengan timeline yang ada. Terus cara mengimbangi ya tadi pertanyaan keduanya. Sejujurnya kalau cara mengimbangi itu aku juga masih masih newbie lah istilahnya gitu. Cara mengimbangi kuliah dan penelitian. Karena ya mau nggak mau kuliah dan penelitian itu dibarengin itu hektik banget kan. Kayak aduh capek banget udah penelitian masa harus kuliah lagi gitu loh. Nah, jadi aku itu tipikal orang yang nggak bisa multitasking. Terus aku memilih memilih opsi yang kayak oh harus ada yang dikorbankan, tapi aku harus bertanggung jawab dengan apa yang aku korbankan gitu loh. Misalkan mungkin hari ini aku nggak masuk kuliah, tapi aku milihnya penelitian di lab gitu. Tapi setelah aku penelitian di lab, dapat data dan segala macamnya, aku harus tanggung jawab dengan kuliah yang aku korbankan tadi. Mungkin dengan cara baca PPT-nya atau baca materi yang ada tentang pertemuan tersebut gitu loh. Eh, Ya balik lagi ke tanggung jawab diri masing-masing sih. Kalau aku itu ya udah karena nggak bisa multitasking, aku milih ada yang dikorbankan, tapi kita harus tanggung jawab dengan apa yang dikorbankan itu. Oke Kak, mantep banget. Nah, buat teman-teman atau mungkin Lutfi kali yang kepikiran buat fast track, mungkin saran-saran dan tadi kronologis dari Kak Raihan bisa diterapin dan gas saja langsung daftar fast track. Nah, aku mau nanya Kak, waktu Kakak sendiri waktu di Biokim, mungkin karena masih banyak anak-anak biokimia yang masih bingung juga, termasuk aku gitu. Bagaimana Kakak ini menentukan minat untuk skripsi dan tesis gitu Kak, untuk divisinya gitu? Mungkin bisa dikasih tahu tips and triknya dari Kakak sendiri gitu Kak. Oh ya, buat menentukan minat divisi, mungkin divisi di biokimia itu sejauh ini ada 3, itu metabolisme, biomolekul, dan juga bioanalisis. Nah, gimana sih cara aku menentuin
aku divisinya ini aja, aku mau dosennya ini gitu loh. Itu, sebelum pemilihan itu aku, lihat dulu penelitian terkait, dosen ini penelitiannya apa, dosen ini penelitiannya apa gitu loh. Terus baca-baca jurnal yang, udah dosen itu publish, kayak, dari sana aku sortir tuh satu-satu kayak, kayak ini bukan bukan ketertarikan bukan interest-nya aku gitu loh. Tapi kayak, ya udah, kayak list dosen yang memungkinkan buat jadi pembimbing aku, dosen ini. Tapi misalkan ada 3 teratas, itu entar disortir lagi kayak, "Oh, kayaknya dosen yang ini lebih cocok deh sama aku," gitu loh. Nah, dari sanalah, berdasarkan dosen itu baru tuh divisinya. Aku biasanya dosennya dulu baru divisinya gitu loh, bukan divisinya dulu baru dosennya gitu. Aku, tipikal yang kayak gitu sih kalau memilih, minat riset gitu. Jadi, sorting dulu jurnal-jurnal yang udah di-publish, baca metodenya, kamu tertarik nggak sama metode yang kayak gini gitu loh. Gitu sih kalau aku. Berarti tuh juga emang lagi-lagi well prepare banget gitu ya Kak, bukan yang bisa dipilih dalam waktu dekat gitu, tapi benar-benar disortir satu per satu. Nah itu tuh kalau boleh tahu, Kakak mulai nyiapin itu tuh dari semester berapa nih Kak? Jangan-jangan dari semester 1 nih Kak? Enggak, aku nggak seambis itu. Kalau buat, skripsi atau penelitian, itu aku mulai mulai ke arah sana itu di semester 5 akhir. Karena, lagi-lagi itu karena, anak 55, biokimia 55 itu ada salah satu biokimia 55 yang, seminar hasil itu cepat banget gitu, kayak semester 7, wow, semester 7 dia udah seminar hasil gitu loh. Jadi kayak mulai dari kabar itu aku mulai kayak, kayak tahun depan kan udah giliran aku, apakah aku udah harus, prepare lagi gitu loh. Nah dari semester 5 itu aku mulai mulai tanya-tanya ke, relasi yang dapat di Krabs, angkatan 55 yang terdekat dengan aku ya orang-orang yang ada di Krabs gitu loh. Aku tanyain ke, eee, kating-kating dari Krabs, "Itu gimana sih skripsian? Gimana sih cara nentuin dosennya? Gimana gini ini," gitu. Nah, dari semester 5 akhir itu, mungkin aku cuma, mensortir ini metode penelitian aku mau in silico atau in vitro atau, in vivo gitu loh. Nah, dari semester 5 akhir, terus di semester 6 akhir itu mulai, kayak penentuan dosen. Itu emang di biokimia 56 itu kalau nggak salah di bulan Februari atau Januari akhir itu udah pemilihan dosen di biokimia 56. Jadi saat aku ngisi form pemilihan dosen itu, aku udah dapat jawabannya, "Oh, aku maunya dosen yang ini," gitu loh. Oh ya Kak, itu Kakak mulai nonton-nonton kayak sidang-sidang gitu dari cutting gitu nggak Kak? Dan itu tuh biasanya dapat infonya dari mana gitu Kak? Nah, iya buat, kan kita itu syarat kolokium atau syarat, seminar hasil itu kita, ada minimal hadir 10 ya, 10 kolokium atau 10 seminar hasil. Itu kalau kolokium, aku itu dapatnya dari IG angkatannya, cutting. Misal aku 56 berarti, aku nonton yang 55. Ya udah di Instagram-nya Biokimia 55 itu pasti ada informasi kan tentang kolokium mereka atau seminar hasil mereka. Nah, untungnya itu di salah satu hikmah dari Covid, itu mereka itu kalau Qiyum dan seminar hasilnya online. Jadi aku bisa join di mana pun dan kapan pun aku bisa join gitu loh. Nah, gitu sih aku dapat informasi dari Instagram, terus tinggal join Zoom-nya, udah gitu. Mmm, oke, dari tadi kan nih kayaknya tentang biokimia banget gitu ya, Kak. Tapi aku mau spill tea dikit gitu loh, Kak. Jadi Kakak kan udah ngelewatin banyak lika-liku ya dari awal masuk kuliah, awal masuk departemen, lulus S1, terus sekarang masih S2 lewat fast track di biokimia lagi gitu. Tapi Kak pernah nggak sih ngerasa kayak pengen pindah jurusan atau kayak sebenarnya aku tuh nggak pengen gitu di biokimia? Kalau kalau masalah pindah jurusan itu mungkin di tingkat satu ya, karena tingkat satu itu, ya di IPB masih ada PKU ya, kayak penyetaraan pengetahuan gitu. Nah, karena waktu PKU, dulu sebutan di 56 itu PPKU, belum PKU gitu. Nah, waktu PPKU itu, aku itu belum tahu, arah biokimia ini ke mana gitu. Jadi kayak masih masih mikir kayak, "Oh, biokimia ini kayaknya nggak terlalu worth it," gitu loh. Apa aku pindah jurusan gitu, kenapa nggak kedokteran sekalian gitu.
aku sempat mikir bakal daftar apa namanya tes SBM lagi tahun depannya. Tapi setelah berdamai dengan diri sendiri kayak oh yaudah mungkin ini takdir yang udah ditetapkan kayak ya udah aku mau di Biokimia aja gitu. Malah waktu aku daftar SBM itu aku udah bikin akun, tapi aku malah lupa passwordnya jadi nggak bisa lanjut daftar lagi gitu loh. Oke, Kak, mantep banget. Jadi emang harus tawakal gitu ya, percaya sama Nah, ya. pilihan kita itu emang pilihan yang terbaik gitu dan diserahkan saja kepada Yang Maha Kuasa gitu kali ya, Kak. Nah, terus Iya, iya. aku mau nanya nih, Kak, kira-kira ada nggak sih menurut Kakak apa yang bisa kita kontribusiin gitu ke masyarakat sebagai mahasiswa biokimia gitu, Kak? Kalau kontribusi ke masyarakat, mungkin aku lebih spesifik ke bidang penelitian aku ya. Aku itu lebih ke arah biokimia pertanian, di mana penelitian itu berkaitan dengan gimana kita bisa menghasilkan suatu produk pertanian itu dengan kualitas yang lebih tinggi gitu loh. Nah, salah satu ke masyarakat itu mungkin lebih bisa ke pencerdasan ke pertaniannya, ke petani-petani yang ada. Kalau di riset dosen-dosen aku itu, beliau itu meneliti tentang, gimana sih pengaruh naungan, terhadap, kualitas sayuran yang ada. Nah, itu mungkin bisa diterapkan ke petani-petani yang ada. Selain itu, selain naungan kita juga, mengenal istilah pupuk. Gimana sih pemberian pupuk yang maksimal untuk, suatu tanaman? Mungkin, lebih ke itu sih, kontribusi kita ke masyarakat kalau dari, pandangan, penelitian aku gitu. Ternyata biokimia ini nih aplikatif banget gitu ya Kak. Nah, Hmm. dari Kak Rehan nih, kira-kira nih ke depannya Kakak tuh pengen mencapai apa aja gitu? Atau cita-cita dari Kakak tuh gimana gitu? Nah, iya, mungkin, apa cita-cita atau apa yang pengen diraih, itu aku baru bisa spill dalam jangka waktu yang, dekat atau bukan waktu yang panjang. Karena untuk waktu yang panjang itu aku masih fiksasi lagi apa yang akan aku raih dalam waktu jangka panjang. Mungkin dalam jangka waktu yang pendek itu, ya aku mau selesaiin dulu kewajiban sebagai mahasiswa S2, terus, setelah S2 aku mau lihat dulu, situasi dan kondisi, ya kita nggak tahu kan faktor apa yang bakal bakal muncul di saat, masa depan itu datang gitu loh. Aku bakal lihat dulu, situasi dan kondisi, kalau memungkinkan atau ada kesempatan atau ya rezeki lah aku mau lanjut lagi ke jenjang selanjutnya. Tapi kalau misalkan misalkan ya ada faktor X atau faktor Y yang bakal muncul di masa depan, ya aku bakal, merintis karir dulu lah di dunia kerja. Oke, Kak, tadi kan omong-omong soal S2 ya, Kak. Aku mau nanya kira-kira ini Kakak nemuin nggak perbedaan, belajar di S2 sama S1? Apakah lebih gampang S2 atau gimana, Kak, menurut pengalaman Kakak? Kalau menurut pengalaman aku sejauh ini, untuk belajar S2 itu malah lebih enjoy kalau menurut aku ya. Jujur, menurut aku pelajaran S2 itu lebih enjoy. Kenapa lebih enjoy? Karena di S2 itu kita ada istilahnya mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. Otomatis kita, milih mata kuliah yang pilihan itu sesuai dengan minat kita kan. Jadi kayak nggak semua mata kuliah itu harus kita ambil kayak di S1. Jadi, kita itu, bisa ngambil mata kuliah yang, ya udah aku minatnya tentang ini, tentang itu gitu loh. Jadi, selain itu kita di S2 itu juga udah punya dasar, konsep-konsep dasarnya dari S1. Jadi kayak belajar di S2 itu lebih enjoy sih menurut aku. Terus perbedaan S1 dan S2 itu, S2 lebih banyak diskusi, gitu sih. Oke, ternyata banyak banget ya tips and trik bagaimana cara menjalani dan memaksimalkan kehidupan kita selama di biokimia. Terima kasih kepada Kak Raihan atas informasinya, ilmu-ilmunya, dan tips and triknya. Semoga ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh Kak Raihan ini bisa kita terapkan di kehidupan untuk perkuliahan dan bahkan nanti setelah lulus nanti. Iya, setuju banget Amin. nih, Pak. Dan nggak kerasa juga nih, Kak, dan parah. Ternyata tuh kita udah ada di penghujung acara aja. Tapi sebelum kita tutup, mungkin dari Kak Rehan ada saran atau pesan buat teman-teman ya, atau kami nih selaku adik-adiknya sebagai mahasiswa biokimia, apa sih yang harus kita lakuin? Kalau dari aku ya lakukan mungkin ya lakukan suatu hal itu dengan
ya dengan cara yang terbaik yang versi kalian punya gitu loh. Terus manfaatkan waktu yang ada semaksimal mungkin. Kalau dari aku sarannya ya kita harus konsisten melakukan suatu hal. Kalau nggak bisa konsisten minimal ada progres setiap harinya gitu. Terus ya be yourself, di mana setiap orang itu dia punya waktu dan caranya masing-masing. Nggak melulu kita harus si A udah ini, si B udah ini, masa kita belum. Tapi jadikan capaian si A dan si B itu sebagai motivasi kita untuk bergerak selanjutnya. Gitu sih. Oke, siap Kak. Makasih banyak buat pesan dan juga sarannya gitu ya. Bener banget. Nah, kami dari Caps juga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyak-banyaknya kepada Kak Raihan yang sudah berkenan menjadi narasumber perdana dari podcast Connected ini. Terima kasih ya, Bang. Ya, sama-sama. Semangat kalian di Krebs-nya. Ya, makasih Kak. Nah, terima kasih sekali lagi kepada Kak Raihan yang sudah bersedia menjadi narasumber perdana kita. Nah, gak kerasa juga ya, kita Lutfi udah nemenin teman-teman ini selama 1 jam, dan kita ini berharap semoga podcast episode ini bisa bermanfaat bagi aku, Lutfi, dan teman-teman semua, dan semoga juga bisa diterapin untuk memaksimalkan kehidupan kita di kuliah di biokimia dan bahkan setelahnya. Bener banget nggak sih, Lutfi? Iya, benar banget. Dan juga aku sama Farah nih khususnya pengen ngucapin permohonan maaf semisal ada kata-kata yang kurang berkenan nih selama podcast di episode ini. Ya, baiklah kami akhiri. Aku Farah. Dan aku Lutfi, aku undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di podcast Connected selanjutnya. Dadah! Dadah!